Banyak orang menyamakan sosok atau pribadi Yesus Kristus ini dengan Nabi Isa sebagai yang diuraikan dalam Al-Quran. Padahal sosok Yesus ini jelas berbeda dengan Nabi Isa. Keduanya memiliki riwayat hidup yang berbeda. Pada kesempatan ini, kita akan bahas perihal perbedaan sosok Yesus Kristus dengan Nabi Isa dari aspek yang paling mendasar dalam kehidupannya. Fakta kelahiran yang berbeda. Kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di sebuah Migdal Eder yang terletak di dekat Bethlehem, Padang Efrata, tidak jauh dari Yerusalem, sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Jadi tempat kelahiran Yesus ini jelas adanya, jelas letak geografisnya. Kelahiran Yesus ini diberitakan secara ajaib oleh malaikat surga kepada para gembala yang berjaga. Jadi kelahiran Yesus Kristus ini disaksikan oleh banyak orang dan merupakan kisah nyata. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Yesus Kristus lahir pada zaman Herodes menjadi raja di Yudea, pada saat Gaius Julius Caesar Augustus menjadi kaisar di Romawi, sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria, dan pada suatu hari raya besar agama Yahudi. Diperkirakan, kelahiran Yesus ini terjadi sesudah tahun ke-6 sebelum Masehi. Jadi, waktu atau saat kelahiran Yesus Kristus ini pun jelas kejadiannya. Kelahiran Nabi Isa. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail kapan dan di mana Nabi Isa itu dilahirkan, dan hanya menjelaskan lahir di bawah pohon kurma. Masalahnya adalah kapan, di mana dan bagaimana proses kelahirannya itu. Penjelasan tentang tempat dan waktu kelahiran Nabi Isa ini hanya diperoleh dari sumber-sumber lain di luar Al-Quran. Hal ini jelas perlu untuk dipertanyakan kebenarannya dan keabsahannya. Penjelasan tentang tempat dan waktu kelahiran Nabi Isa ini hanya merupakan hasil sebuah olah pikiran manusia dan munculnya sendiri jauh sesudah kemunculan Al-Quran itu. Fakta terpenting adalah, kelahiran Nabi Isa ini tidak diberitakan oleh malaikat surga, dan tidak disaksikan oleh orang banyak, karena sejak mengandung, Maryam sudah mengasingkan diri ke tempat yang jauh, dan tidak jelas di mana lokasinya. Dalam hadis Isra, melalui riwayat Imam Nasai dari Anas, dan riwayat Imam Baihaqi dari Syaddad Ibnu Aus, telah disebutkan bahwa kelahiran Nabi Isa itu terjadi di Baitul Lahmi, tempat penyembelihan hewan alias pejagalan, di dekat Baitul Maqdis, Palestina. Dikutip dari laman resmi, Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng, dan buku, 10 Peristiwa Besar Menjelang Kiamat Kubra, Nabi Isa As dilahirkan pada tanggal 4 bulan Zulhijjah tahun 622 sebelum Hijriah. Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya, Aisarut Tafasir, di mana beliau mengatakan,
bahwa Nabi Isa dilahirkan pada saat musim panas, bukan musim dingin. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa buah kurma ini barulah matang ketika musim panas, sekitar bulan Juni hingga Oktober, saat suhu di atas 45 derajat Celcius. Walau sangat panas dan menyiksa, saat itulah yang dinantikan para petani untuk memanen kurma. Dari gambaran tersebut, jelaslah bagi kita kaum Kristiani, bahwa Yesus Kristus itu bukan Nabi Isa sebagaimana yang diuraikan dalam Al-Quran. Yesus lahir di Migdal Eder, atau Menara Kawanan Domba, di Betlehem, tanah Yudea. Sementara itu, Nabi Isa lahir di Baitul Lahmi, tempat penyembelihan hewan, di Palestina. Kelahiran Yesus Kristus diberitakan oleh malaikat surga. Sementara itu, tidak ada yang tahu dengan pasti tentang kelahiran Nabi Isa ini. Karena Al-Quran tidak menuliskannya. Yesus Kristus dilahirkan pada saat musim dingin, saat para gembala sedang berjaga. Sementara itu Nabi Isa dilahirkan pada saat musim panas, tanpa diketahui orang lain. Kelahiran Yesus Kristus ini diperingati oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun sebaliknya, tidak ada satu orang pun yang memperingati kelahiran Nabi Isa ini, tidak pula orang-orang Muslim, padahal tersurat dalam Al-Quran. Fakta, silsilah keluarga yang berbeda. Dalam kehidupannya di dunia sebagai manusia, Yesus Kristus terlahir dari pasangan Yusuf dan Maria, keturunan Raja Daud. Lebih jauh lagi Maria adalah anak Eli, berdasarkan Injil Lukas dan Kitab Talmud. Silsilah keturunan Yesus Kristus, sebagai manusia, diuraikan secara jelas dari jalur keturunan Yusuf di dalam Injil Matius 1, ayat 1-16, dan jelas merupakan keturunan Raja Daud. Lebih jauh lagi, dari jalur keturunan Maria, diuraikan dalam Injil Lukas 3, ayat 23-38. Dalam hal silsilah Yesus Kristus ini, kaum Kristiani tidak perlu mencari referensi lain di luar Injil, karena semuanya sudah jelas tertulis dan terperinci. Berbeda dengan Yesus Kristus, Nabi Isa ini tidak memiliki ayah, melainkan lahir dari Maryam binti Imran. Jadi Nabi Isa adalah seorang yatim. Selanjutnya, Maryam ini anak Imran dan saudara Harun. Silsilah Nabi Isa ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Justru sebaliknya, silsilah keturunan Nabi Isa ini, mulai Imran ke atas, sepenuhnya meminjam dari apa yang telah diuraikan di dalam Injil. Dalam hal ini, jelas sekali bahwa kaum Muslim mencari pembenaran tentang silsilah Nabi Isa ini lewat Injil. Dan terlihat jelas adanya upaya sistematis untuk menyamakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Padahal sudah jelas berbeda. Fakta orang-orang Majus datang menyembah bayi Yesus. Injil Matius, berkaitan dengan kelahiran Yesus ini, menyatakan bahwa ada orang-orang Majus atau bijak, datang dari timur ke Yerusalem, untuk menyembah bayi Yesus Kristus. Menurut Matius, mereka berjalan dengan mengikuti sebuah bintang yang datang dan dikenal sebagai bintang Natal atau bintang Betlehem. Kisah ini terdapat di dalam Injil Matius 2, ayat 1-12. Saat mereka menemukan bayi Yesus, para orang bijak ini memberikan hadiah-hadiah, di antaranya adalah emas, kemenyan, dan mur. Ketiga jenis hadiah ini mengindikasikan bahwa ada 3 orang Majus yang mengunjungi Yesus. Tradisi Barat mengenal mereka sebagai Gaspar, Beltsazar, dan Melkior. Berbeda dengan Yesus, kelahiran Nabi Isa ini tidak diketahui oleh siapapun, karena menurut surat Maryam ayat 22, Maryam binti Imran sudah menyepi,
mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Karena Maryam sudah mengasingkan diri, maka kelahiran Nabi Isa ini sama sekali tidak ada saksi matanya, sebaliknya kelahiran Nabi Isa hanya disaksikan oleh pohon kurma. Fakta Yesus disunat pada usia 8 hari. Yesus disunat pada hari ke-8 setelah kelahirannya, yaitu secara tradisional pada tanggal 1 Januari. Peristiwa ini diceritakan dalam Injil Lukas 2 ayat 21. Penyunatan Yesus ini merupakan bagian dari tradisi Yahudi, di mana laki-laki harus disunat 8 hari setelah lahir. Penyunatan Yesus ini memenuhi tuntutan hukum Taurat untuk menjadi orang Yahudi. Peristiwa penyunatan Yesus ini dirayakan sebagai hari raya sunat di Gereja Ortodoks Timur dan sejumlah gereja Anglikan yang jatuh pada tanggal 1 Januari. Umat Katolik Roma merayakannya sebagai Hari Raya Nama Kudus Yesus, yang dalam beberapa tahun terakhir dirayakan pada tanggal 3 Januari. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa tradisi sunat ini adalah tradisi Yahudi sesuai dengan hukum Taurat, dan bukan tradisi Islam. Bagaimana dengan Nabi Isa? Tidak ada informasi tentang sunat Nabi Isa di dalam Al-Quran, tetapi menurut kaum Muslim, patut diketahui bahwa Nabi Isa dihitan pada hari ke-8 seperti anak-anak Bani Israel. Lagi-lagi umat Islam berusaha mencari pembenaran tentang Isa lewat Injil Kristen. Fakta keluarga Yesus mengungsi ke Mesir. Injil Matius 2 ayat 13-23 menceritakan tentang pengungsian keluarga Yesus ini, di mana Yusuf membawa istrinya, Maria, dan bayinya, Yesus, mengungsi ke tanah Mesir setelah mendapat kunjungan orang-orang Majus dari timur, atau disebut para Magi. Pengungsian ke tanah Mesir ini dilakukan setelah Yusuf mendapat mimpi dari malaikat Tuhan, serta dilakukan untuk menghindari pembunuhan yang akan dilakukan oleh Herodes. Secara logis Mesir memang adalah tempat yang aman sebagai tempat pengungsian, karena keberadaannya berada di luar kekuasaan Raja Herodes, dan dalam Alkitab bagian Perjanjian Lama, Mesir adalah tempat yang umum sebagai tempat pengungsian bagi mereka yang merasa tidak aman tinggal di Israel. Fakta sebaliknya, tidak ada catatan dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa Nabi Isa pernah mengungsi ke Mesir. Yang ada, hanya kisah Maria menyendiri ke tempat yang jauh saat ia sedang mengandung. Fakta bahwa Yesus Kristus tinggal di Nazaret, di wilayah Galilea. Setelah kembali dari pengungsian Mesir, kemudian keluarga Yesus tinggal di Nazaret, di wilayah Galilea, sesuai dengan uraian dalam Injil Lukas 2, ayat 39. Dalam Injil Lukas, Maria dicatat sebagai penduduk Nazaret, yang pada waktu hamil tua harus pergi ke Betlehem, guna mendaftarkan diri dalam sensus, yang dikenal sebagai sensus Kirenius, bersama-sama tunangannya, Yusuf, yang berasal dari keluarga Daud, yang secara turun-temurun tinggal di Betlehem. Dalam catatan yang diuraikan dalam Injil Matius, Yusuf dan keluarganya, yang tinggal di Betlehem saat kelahiran Yesus, pindah ke Nazaret setelah pelarian ke Mesir. Injil Matius 2, ayat 23 menyebutkan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail di mana tempat tinggal Nabi Isa ini, hanya disebutkan tinggal di sebuah dataran tinggi yang tenang, dengan air yang mengalir. Selanjutnya, menurut tafsir Tahlili, penjelasan dari surat Al-Mu'minun ayat 50 ini. Allah menjelaskan bahwa Isa dan ibunya diberi tempat kediaman dan dilindungi di suatu dataran yang tinggi, di daerah Palestina,
yang mempunyai padang rumput dan sumber air jernih yang mengalir. Nabi Isa dan Maryam selama hidupnya tidak pernah keluar dari Palestina atau Syam. Dari uraian video pertama ini, nampak jelas perbedaan yang nyata antara sosok pribadi Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Artinya Yesus Kristus dan Nabi Isa ini bukan orang yang sama. Dari aspek yang paling mendasar, pribadi Yesus Kristus ini berbeda dengan Nabi Isa yang digambarkan dalam Al-Quran. Masih banyak perbedaan dari aspek-aspek lainnya, dan akan dibahas dalam video berikutnya. Sampai jumpa.